waduh saya udah berdoa tapi kok nggak datang-datang jodoh saya. Jangan-jangan belum diikutkan dengan syukurnya, belum diikutkan dengan sabarnya. Karena ini satu kesatuan. Aku rasa kita perlu bisa mengartikulasikan harapan kita, bukan mengartikulasikan hafalan doang. Juga harus melihat nih cara berdoa kita, termasuk kalimat-kalimat dalam berdoa. Kalau berdoa itu gak usahlah pakai kata semoga, gak usahlah pakai kata-kata mudah-mudahan gitu. Nah, dasarnya dari mana? Dari struktur doa Nabi dan Rasul yang ada dalam Al-Quran. Ya Allah, berikanlah saya jodoh jika engkau menghendaki. Kan ada kata jika engkau menghendaki. Seolah-olah dari kacamata kita, wah ini puitis banget, ini halus banget. Tapi ini dilarang. Sampai-sampai kita itu dilarang. Di dalam hadis yang sahih dilarang untuk mengucapkan seandainya. Oh seandainya dulu saya nggak menikah dengan dia gitu kan, mungkin nggak kejadian kayak gini. Aduh dia tuh ini banget. Jadi maaf ya Pak ya, kayak berfokusnya tuh kepada si lawannya itu bahwa pokoknya dia udah keren banget deh Mbak, dia begini gitu. Tapi kadang-kadang pas aku tanya lagi, itu sesuai dengan yang kamu inginkan nggak? Iya, itu yang terbaik yang ada di sekeliling saya. Selamat datang kembali di Sapio Pato bersama dengan aku Anes dan Yaser. Tempat di mana kita mensirkulasi pikiran dan juga perasaan kita. Ngobrolin cinta yang nggak ada habisnya dari perspektif ilmu pengetahuan hingga ketuhanan. Banyak yang berdoa minta jodoh, tapi diam-diam juga mulai belajar manifestasi. Ada yang tulis nama gebetan di jurnal, ada yang afirmasi tiap pagi, bahkan sampai pasang foto K-pop idol di dalam dompetnya atau di vision board. Tapi apakah semua ini selaras dengan ajaran Islam? Hari ini kita ngobrol dengan seseorang yang unik banget. Beliau penulis buku Quranic Law of Attraction. Yes, kalau percaya bahwa kekuatan niat dan pikiran bisa bekerja. Buat kamu yang lagi bingung, sebenarnya jodoh itu dijemput atau ditarik, harus doa atau afirmasi, harus tawakal atau vision board, kamu akan mendapatkan jawabannya di podcast ini. Biar kamu bisa memanifestasikan jodoh tanpa kehilangan arah kiblat. Selamat datang Pak Rusdin Rauf. Selamat datang Pak Rusdin Rauf. Ya selamat datang, terima kasih. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kan spektrum obrolan kita. Mohon maaf nih kalau misalnya bahasa kita nanti campur-campur karena di Sapio Pato nih. Spektrum obrolannya dari yang kayak tongkrongan banget sampai yang religius, sampai yang scientific gitu. Jadi biar bisa menyatu sama tongkrongan yang lainnya gitu. Soalnya kan banyak orang yang juga pengen belajar sesuatu hal yang baru dan terutama Bapak adalah penulis dari banyak banget buku gitu kan. Sekalian nih Pak, kita spill sedikit. Jadi biasanya kalau di Sapio Pato itu kita suka ngasih giveaway buku Pak gitu. Nah berhubung Bapak kan penulis sendiri gitu ya Pak ya, kira-kira hari ini mau ngasih giveaway apa nih Pak untuk teman-teman yang nanti bakal engage di konten? Ya insya Allah ada 3 buku ya. Ada buku Quranic Law of Attraction dan ada 1 buku Psychology of Doa. Nah, Psychology of Doa ini kita bagi nih. Ada yang untuk yang perempuannya, ada yang laki-lakinya. Jadi insya Allah 3 buku ini bisa kita kasih giveaway ya ke saya juga jadi pengen. Spesifik, doa juga spesifik ya dari kalau cowok kalau laki-laki berdoa caranya gini, kalau wanita mungkin caranya begini gitu ya. Ya, ada beberapa yang memang ada yang spesifik, ada beberapa mungkin yang memang in general. Oke. So kalau mau dapetin 3 buku ini caranya gampang. Nanti setelah nonton podcast kita tulis insight apa atau inspirasi apa yang kalian dapetin dari podcast ini, tulis di kolom komen. Terus gimana kita milihnya? Suka-suka kita. Sangat-sangat subjektif. Jadi nggak apa-apa tulis aja dulu gitu. So langsung saja. Pak, ini menarik banget ketika nemuin profil Bapak gitu kan, karena nih Bapak menawarkan sesuatu yang cukup unik menurut aku. Karena kalau sebagai milenial yang terpapar sosial media dan maksudnya dengan background psikologi, aku tuh lebih sering dengar istilah law of attraction. Aja gitu, tanpa embel-embel sebelum dan sesudahnya. Terus tiba-tiba Bapak datang gitu kan dengan menawarkan Quranic Law of Attraction gitu. Kayak oke, menarik gitu. There's something sebelum Law of Attraction ini gitu. Nah, boleh ceritain nggak sih Pak gitu, kenapa Bapak bikin buku Law of Attraction ini dan menurut Bapak apa sih yang membedakan dibandingin sama Law of Attraction pada umumnya?
Ya, jadi tahun 2007-2008 itu di Indonesia ada buku The Secret ya yang masuk waktu itu, dan memang yang banyak baca itu umat muslim waktu itu. Sehingga saya tertarik nih, apa sih sebenarnya konsep The Secret yang di belakangnya adalah konsep Law of Attraction atau hukum ketertarikan lah, seperti itu. Akhirnya saya pelajari, ternyata hukum ini banyak banget sebenarnya dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Banyak banget ya, setelah kami teliti ya, ada hadis-hadisnya, ada ayat-ayatnya. Ternyata hukum ketertarikan ini kami sebut sebagai sunatullah. Ya, jadi hukum alam memang yang sudah diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah ya, untuk mengatur hubungan sebab dan akibat. Nah, oleh sebab itu saya bilang ini umat muslim juga harus punya opsi nih dalam belajar hukum ketertarikan yang kami landaskan dengan Quranic value, nilai-nilai Al-Quran. Karena kan hukum ketertarikan itu kan menjelaskan kalau kita berperasaan yang baik, berpikir yang baik, ya, punya getaran positif, itu maka alam semesta atau universe itu akan merespon dengan hal yang sama. Ya, dengan yang kita pikirkan di dalam perasaan kita, kalau baik ya universe itu akan merespon sesuatu yang baik. Nah, disinilah saya bilang gimana kalau ada opsi lain. Ya, bahwa hukum ketertarikan ini dijelaskan difilter oleh nilai-nilai Al-Quran. Akhirnya saya tulis buku Quranic Law of Attraction. Nah, bedanya adalah kalau Law of Attraction biasa itu adalah universe yang merespon. Ya, dan di Quranic Law, yes, kita juga terima bahwa universe itu atau alam semesta pun mereka itu hidup, nggak mati ya. Mereka hidup, mereka merespon. Ya, tapi kita berprasangka baiknya itu bukan ke alam semesta. Kita berprasangka baik itu kepada Allah. Kita berpikir yang baik itu kepada Allah. Allah itu berdasarkan dengan prasangka kita. Kalau kita berpikir yang baik kepada Allah, walaupun di posisi kita nggak lagi baik-baik aja, terus kita berprasangka baik kepada Allah, maka kita yakin Allah akan menggerakkan alam semesta ini untuk mendukung kesuksesan dan kebahagiaan kita. Jadi bedanya adalah di titik fokus kita kemana. Kalau di Quranic Law of Attraction, fokus kita adalah berpikir yang baik, berprasangka yang baik, itu kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Allah. Setelah itu Allah akan gerakan alam semesta ini untuk mendukung kesuksesan dan kebahagiaan kita, sehingga semua afirmasinya gitu ya, semua doa-doanya, semua visualisasinya, semuanya kita sandarkan kepada Allah. Seperti itu perbedaannya. Pak, saya pengen tanya sesuatu yang lebih personal. Karena kan kalau tadi kan ini aku nangkapnya Bapak secara keilmuannya. Tapi kenapa sih Pak tertarik untuk mengulik Law of Attraction ini dari sisi mungkin jalur religion atau keislaman gitu kan Pak? Bapak ada personal story nggak sih di situ? Ya, jadi sebenarnya kan banyak hal-hal, bukan cuma saya pikir teman-teman juga pernah mengalami. Dan ketika belajar Law of Attraction ini, mungkin pernah kan suatu saat, pingin banget nih makan durian gitu ya. Tiba-tiba ada tetangga tuh yang bawain. Ini kan berarti loa nih kan. Atau tiba-tiba mungkin saat ini kita udah punya pasangan yang ideal misalnya. Dulu-dulunya pernah kita bayangin, suatu waktu saya pingin punya pasangan yang kayak gini. Dan sekarang itu udah ada di kita gitu. Sehingga kita bilang, ini kayak mimpi gitu. Atau pingin kita berumroh misalnya kan. Dulu-dulu pingin banget lihat di TV, pingin banget nih saya pingin umroh nih. Tiba-tiba hari ini kita udah umroh gitu. Kemudian kita bilang, kayak mimpi ya. Nah, itu yang saya rasakan juga kan. Kemudian saya bilang, kalau gitu berarti hukum ketertarikan ini dia ada 24 jam, on 7 hari 24 jam. Sehingga kita harus hati-hati dengan apa yang ada di dalam batin kita, ngebatin kita. Dan di dalam Al-Quran ada, Allah itu mendengarkan apa yang ada di dalam isi hati kita. Nah, sehingga saya tertarik nih. Dan banyak banget kisah-kisah personal saya, karena dulu saya di kampung gitu ya. Pingin suatu saat lihat Jakarta itu dulu di TPI ya. Kalau TV itu masih hitam putih tuh kalau di Sulawesi ya, di ujung Sulawesi. Wah, pingin banget nih suatu waktu pingin ke Jakarta. Dan saat ini saya udah di Jakarta kan, saya dulu pernah saya bayangkan seperti ini. Pingin suatu waktu bisa punya bisnis sendiri gitu ya. Yang kita bayangkan akhirnya kok ini kejadian nih gitu ya. Artinya apa? Ada nggak konsep ini sebenarnya dijelaskan di dalam
Al-Quran dan di dalam Al-Hadis ternyata ada banyak banget. Kalau kita berbuat yang baik, maka kebaikan itu akan datang sekecil apapun itu. Kalau kita buat yang zolim, yang nggak baik, pasti itu juga akan datang. Lambat laun juga datang. Bahkan itu dikatakan kalau kita selalu berbuat banyak kebaikan, fastabiqul khairat, ya, ada dalam bahasa Al-Qur'annya itu berlomba-lomba dalam kebaikan itu akan masuk juga ke dalam kehidupan kita, ke dalam diri kita atau ke keluarga kita. Jadi sehingga saya bilang, wah, kayaknya ini harus ditulis nih konsep yang Quranic Law of Attraction ini. Dan enaknya kalau teman-teman paham konsep Law of Attraction yang kita sudah landaskan, sudah filter dengan nilai Al-Quran dan Al-Hadis, itu kita makin tauhidnya makin tinggi. Tauhidnya makin tinggi. Sehingga saya selalu bilang, ya apapun masalah yang kita hadapi saat ini, di titik terendah hidup kita, ujung-ujungnya pasti kita ditolong sama Tuhan. Gak ada ceritanya itu kita gak ditolong. Gak ada. Pasti kita ditolong. Cuma ada syaratnya. Syaratnya adalah yaitu membangun prasangka baik kita kepada Tuhan, kepada Allah, bahwa Allah pasti tolong kita, Allah pasti bantu kita. Saya bilang dengan begini orang bisa jadi lebih produktif. Orang yang tadinya berbisnis dia udah mulai rasa, wah kayaknya bisnis saya ini gini-gini aja, udah mulai pesimis, dia bangkit lagi karena dia paham nih konsep dari Law of Attraction yang sudah kita filter dengan nilai-nilai Al-Quran. Atau nggak dapat jodoh, nanya-nanya kok jodohnya nggak dapat, kok udah lakuin ini, udah itu, udah doa siang malam, udah coba pendekatan ini kok gagal melulu ya. Nah, jangan-jangan ini belum paham bagaimana konsep dari hukum ketertarikan yang kami landaskan dengan Al-Quran ini, atau kami sebut Quranic Law of Attraction. Jadi dari personal saya kayak tadi banyak membayangkan di Jakarta nanti kayaknya bisa nih ke Jakarta gitu. Benar bisa. Oh, kayaknya bisnis ini bisa ya. Once kita tahu gitu ya, gimana cara kita menggunakan hukum sunatullah ini, Law of Attraction, pasti ya kemudahan itu, pertolongan Allah itu datang ke dalam kehidupan kita. Inilah yang kamu nanti dulu ya, aku masih banyak pertanyaan. Dua lagi. Pak, ini menarik sih karena gini, sesusah itukah untuk berprasangka baik, Pak? Sampai orang tuh harus dikasih tahu dulu misalnya gitu ya, bahwa kayak oh ada nih yang namanya Law of Attraction, Quranic Law of Attraction gitu. Saya sih juga punya asumsi ya di dalam diri saya gitu. Kalau manusia tuh seakan-akan terlalu general, tapi Bapak yang sebagai pelaku penulis buku Quranic Law of Attraction ini, apa sih Pak yang Bapak lihat di masyarakat yang terjadi? Apakah memang mereka tuh tidak bisa berprasangka baik, tidak tahu caranya berprasangka baik, atau mereka terkepung oleh prasangka buruk sehingga mereka mau berprasangka baik pun jadi kecil, misalnya kayak gitu. Kalau menurut Bapak, sesusah itukah untuk orang akhirnya bisa berprasangka baik? Ya, jadi sebenarnya pakai caranya. Jadi banyak orang yang memang tahu kalau prasangka baik itu pasti mengundang hal-hal baik. Saya pikir banyak yang tahu. Tapi caranya itu kayak gimana? Ya agar itu jadi otomatis di belief system kita. Betul-betul tertanam di alam bawah sadar kita. Jadi bukan cuma kita bilang adalah oke, saya prasangka baik gitu ya. Tapi seharusnya ada cara-cara yang secara daily basis ya. Secara keseharian itu bisa kita lakukan sehingga kita install ulang di belief system kita seperti itu. Jadi ada di kondisi nggak baik-baik aja gitu kan dia mulai ragu ya, wah bisnis saya bisa nggak ya untuk saya kembangkan, atau jodoh saya bisa nggak ya gitu ya. Jadi memang kita bilang oh pasti bisa di dalam ucapan, tetapi di dalam perasaan kita jangan-jangan di dalam perasaan itu banyak penolakan. Wah kayaknya nggak mungkin deh saya bisa dapat jodoh yang ideal misalnya, karena kondisi saya dari keluarga yang biasa-biasa aja. Nggak mungkin saya bisa dapat jodoh yang rupawan, tampan, wong kondisi saya biasa-biasa aja gitu ya. Jadi banyak yang kita udah di dalam hati kita ya, udah memiliki sebenarnya perasaan negatif. Gitu, vibrasinya udah vibrasi negatif. Memang yang tertanam ya kita nggak sadar, karena itu memang udah otomatis terbentuk, bisa dari yang apa kita baca, apa yang kita dengar di circle kita, lingkungan kita, sehingga membentuk di belief system kita. Nah, sehingga harus dibenarin dulu belief systemnya harus kayak gimana. Mulailah kita pakai afirmasi, mulailah kita pakai visualisasi untuk menghijack. Saya sebut itu reinstall belief system kita di metode di Quranic Law of Attraction ini. Nah, berarti Pak, definisi hukum ketertarikan menurut Pak Rusdin itu apa sih Pak?
Ya, jadi kalau yang spesifik untuk Quranic Law of Attraction itu adalah ketika kita berprasangka baik kepada Allah, berpikir yang baik-baik kepada Allah, walaupun situasi kita dalam kesulitan, ya maka kita yakin kalau Allah itu pasti menggerakkan alam semesta ini untuk mendukung kesuksesan dan kebahagiaan kita. Dan ini banyak dicontohkan. Kalau kita lihat cerita-cerita di dalam Al-Quran, cerita-cerita Nabi dan Rasul, itu ada ya terkait dengan hukum ketertarikan. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan mau dimasukkan ke dalam api, itu beliau prasangka baik sama Allah. Cukuplah Allah jadi pelindungku tuh, kata Ibrahim alaihissalam. Sehingga apa? Api itu nggak ngomong sama Ibrahim. Allah itu nggak ngomong sama Nabi Ibrahim, tapi Allah itu ngomong ke api. Wahai api, jadilah keselamatan dan jadilah dingin bagi Ibrahim. Seperti itu. Jadi banyak lagi Nabi Musa ketika dikejar-kejar, ini antara hidup dan mati gitu ya. Dikejar-kejar oleh pasukannya Firaun, dan seolah-olah nggak ada lagi jalan keluarnya karena di depannya udah bentangan lautan gitu ya. Tapi apa? Allah perintahkan tongkat itu untuk bisa membelah lautan. Banyak banget. Di dalam case kita misalnya keluarga, misalnya antara seorang ibu dan anaknya, itu kita bisa lihat di kisah istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar. Ya, itu hanya ditinggalkan di padang pasir loh. Dan padang pasir Mekah itu bukan kayak padang pasir yang di Mesir ya, yang cuma pasir semua. Ini betul-betul ada pasirnya, ada kerikilnya gitu ya. Dan itu nggak ada lagi air di situ kan, anaknya udah Ismailnya udah nangis-nangis gitu ya, ini Siti Hajar kayak gimana nih gitu. Tapi beliau selalu berprasangka baik kepada Allah dan dia ada actionnya, sehingga kenapa law of attraction ya, ada actionnya juga gitu ya, bukan cuma kita berpikir yang baik, tetapi dalam proses untuk menuju harapan kita, tujuan-tujuan kita, tetap kita build dulu harapan kita kepada Allah, prasangka baik kepada Allah. Sehingga apa yang dilakukan? Ya udah lari 7 kali gitu ya, bolak-balik mondar-mandir gitu ya. Tapi selalu prasangka baik sama Allah. Pasti Allah kasih bantuannya, pasti Allah tolong kita. Dan benar aja kan, air Zam-Zam yang sampai saat ini kan keluar dari dari kisah ini, prasangka baik kepada Allah dengan action terus berusaha, akhirnya apa? Allah keluarkan air dari dalam bumi. Jadi tuh jalannya gimana sih Pak? Berbarengan atau sebenarnya yang mana duluan antara berprasangka baik sama Allah sama melakukan action? Apakah itu jalan beriringan atau kayak kita harus membangunkan prasangka baiknya dulu, tapi kadang-kadang kan manusia gimana ya? Aduh, gimana aku mau prasangka baik? Aku aja sekarang nasibnya lagi begini gitu kan gitu. Atau sebenarnya action dulu baru nanti prasangka baiknya tuh muncul. Itu gimana sih Pak? Pasti itu dimulai dari prasangka baik dulu. Baru action itu kita iringi dengan prasangka baik. Tapi banyak juga benar tadi ya, kok saya mau berprasangka baik tapi kok hidup juga udah susah banget ya. Kok enggak juga ini ketemu hidup yang enak-enak kan. Nah biasanya kami sarankan di dalam konsep Quranic Law of Attraction itu pakai 2 efek kami sebut. Jadi gini, dia harus mampu membayangkan masa lalu dia yang enak-enak, yang happy-happy. Pasti ada ya, dalam hidup ini nggak mungkin 100% kita ya susah banget kan. Pasti ada momen-momen yang dimana itu kita bahagia. Sehingga dibilang ingat-ingat masa lalu, jangan ingat-ingat masa lalu. Saya nggak terlalu setuju tuh. Karena sebenarnya masa lalu itu bisa diingatkan. Ya kita bisa ingat, dan ini juga Rasulullah pernah ya di reminder malah sama Allah ya. Karena waktu itu Rasulullah lagi di titik terendah dalam hidupnya, wahyu nggak datang-datang, ya malaikat Jibril nggak ngunjungin. Kemudian disitulah turun surat Ad-Duha. Okay. Nah disitulah Rasulullah diingatkan, dulu kamu itu yatim, kami yang memberikan petunjuk, dulu kamu itu nggak punya apa-apa, kami yang memberikan kecukupan dan seterusnya. Artinya apa? Kita bisa mengingat nih momen-momen masa lalu yang memang kita dikasih nikmat yang banyak, dikasih happy yang banyak, sehingga akan lahir rasa syukurnya. Ketika lahir rasa syukurnya, akan sangat mudah bagi kita untuk berprasangka baik sama Allah. Jadi salah satu cara yang praktikalnya adalah bersyukur ya Pak ya? Ya, mengingat masa lalu, kemudian kita syukuri, dari situ akan lahir prasangka baik kita kepada Allah. Karena kita pikir, dulu-dulu pernah dong saya ditolong sama Allah, dulu-dulu pernah kok saya. Ya, jadi pengeluhan itu berganti dengan kesyukuran. Sehingga akan efektif tuh melakukan afirmasi dan lain-lain, akan lebih efektif ketika kita dalam kondisi syukur. Ya, di dalam perasaan kita perasaan positif.
Ya kadang-kadang susah juga orang lagi mungkin di dalam keadaan yang sulit, terus tiba-tiba bypass tuh, bersyukur loh gitu. Kadang-kadang kan sulit ya langsung loncat ke situ, mungkin harus ada space ngasih space buat diri kita sendiri untuk kayak refleksi diri gitu. Nggak bisa tuh langsung bersyukur gitu, kayaknya ya sulit kalau belum dilatih. Itu mungkin kayak otot kali ya, makin sering dilatih ya makin gampang untuk mengaktifkan rasa syukur itu gitu. Betul, setuju. Setuju. Karena kan latihan daily basis kayak gitu ya. Itu yang mungkin bisa memperkuat prasangka baik kita sama Allah. Tapi ya sih maksudnya saya juga jadi ngobrol nih sambil refleksi ya Pak ya. Ada momen-momen saya merasa sekarang saya berada di titik yang rasa syukur saya itu melebihi dari seluruh pengalaman rasa syukur saya yang pernah saya jalanin sebelumnya gitu. Jadi dan benar kata kamu, kayak berasa rasa syukur lama-lama tuh jadi kayak otot yang kuat, karena setelah dilatih makin bisa kita tahu, oh ini pakai otot yang mana sih gitu, atau oh ini rasa syukurnya dipakai untuk yang mana sih gitu, lebih detail, lebih dalam gitu. Sehingga ketika kita bisa bersyukur lebih detail dan lebih dalam tuh kayak nikmat sih rasanya. Kayak nikmat dan akhirnya berasa kayak apa ya? Jadi rezekinya berasa berlipat-lipat ganda gitu Pak. Iya, ya kan? benar-benar. Yang mungkin dulu dapat 1 juta kayak, oh iya emang gaji gue 1 juta sebulan gitu ya. Tapi rupanya di saat kita pakai rasa syukur pas saat nerima rezeki itu, 1 jutanya malah rasanya itu bukan 1 juta, lebih dari itu gitu. Walaupun angkanya nggak naik, tapi rasanya lebih nikmat. Betul. Oleh sebab itu kenapa di Law of Attraction itu sebenarnya ada 3 level yang harus bisa kita pelajari dan praktekkan. Jadi ada yang namanya kekuatan meminta. Jadi harus minta, ingin diberikan harus minta. Masalahnya kita ngerti nggak apa yang kita minta. Yes. Nah ini yang ini ya tahu nggak apa yang kita minta gitu. Yang kedua itu namanya syukur. Jadi dia harus bisa merasakan dulu. Gitu ya, mensyukuri dulu sekecil apapun. Ya gimana mau dikasih lebih besar kalau yang kecil-kecil kita nggak mampu mensyukuri. Dan yang ketiga itu ada yang namanya sabar. Jadi menerima apapun yang terjadi saat ini bagian dari untuk memperoleh yang jauh lebih baik. Nah 3 hal ini sebenarnya dibahas juga nih di konsep Law of Attraction yang general. Tapi di dalam Islam ada kekuatan memintahkan doa. Kekuatan doa. Ada yang namanya kalau kita bersyukur, kita juga dijelasin kan bersyukur. Cuma kebanyakan kita nggak ngerti. Kita kan dari zaman SD, SMP mungkin udah dibilang ya sama orang tua kita, banyak-banyak syukur tuh biar nikmatnya makin banyak. Tapi kalau saya tanya syukur yang kayak gimana nih? Yang bisa mendatangkan nikmat Allah yang banyak nih, rezeki yang banyak nih. Nah ini banyak yang nggak tahu. Gitu. Terus kita juga akan belajar sabar ya. Jadi nanti di Quranic Law of Attraction ada yang sabar juga gitu. Sehingga apa? Ini jadi satu kesatuan. Nggak bisa, waduh saya udah berdoa tapi kok nggak datang jodoh saya. Kok nggak datang ini rezeki. Ya udah pingin berdoa banyak banget tapi kok hidup stuck gini-gini aja. Jangan-jangan belum diikutkan dengan syukurnya, belum diikutkan dengan sabarnya. Karena ini satu kesatuan. Ya nggak boleh dipisah-pisah seperti itu. Perihal doa, aku mungkin secara spesifik ngomongin perihal berdoa ya. Aku sempat berpikir kayak kadang-kadang gini, kan kadang-kadang misalnya gini, doa makan misalnya gitu ya. Ini maafkan kalau terdengar terlalu kritis terhadap agama, kadang-kadang juga terlihat terdengar aneh, but bear with me. Let's say, doa makan, tapi kok doanya nggak ada kata-kata makan ya, kadang-kadang gitu kan. Iya. Terus ya kita lakuin aja sebagai hafalan gitu kan. Tapi makin kesini selain memang doa juga dihafal, aku rasa kita perlu bisa mengartikulasikan harapan kita, bukan mengartikulasikan hafalan doang, gitu. Jadi di luar hafalan-hafalan doa mau tidur, doa mau ini, yes gitu. Tapi ada juga doa-doa yang memang nggak punya pakem yang sudah dipakemkan oleh agama, tapi emang personalize apa yang kita harapkan dengan bahasa kita sendiri, kayak gitu. Nah itu yang mungkin perlu diperkenalkan juga sama orang lain sih. Maksudnya kalau hafal berbagai macam doa ya alhamdulillah bagus hafalan doanya. Tapi aku rasa untuk itu lebih efektif, kita juga perlu mengartikulasikan harapan kita juga spesifik gitu. Ya, setuju banget. Oleh sebab itu kenapa di Law of Attraction, khususnya di Quranic Law of Attraction, kita juga harus melihat nih cara berdoa kita, termasuk kalimat-kalimat dalam berdoa. Nah kadang-kadang saya diprotes, kok kalimat berdoa pun harus kita pikirkan gitu ya.
Ya memang karena biar kita lebih tahu apa betul-betul yang kita inginkan buat kita minta gitu, buat kita doakan, harapan kita harus jelas artikulasinya. Sehingga kita kalau di Loa itu kan ada scripting doa. Jadi nanti teman-teman yang lagi dengar ini bisa tuh melakukan scripting doa. Nah di scripting doa itu kita ada 3 metode yang bisa dipakai yang memang kami landaskan kepada doa Nabi dan Rasul yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga jarang banget tuh saya bilang kalau berdoa itu gak usahlah pakai kata semoga, gak usahlah pakai kata-kata mudah-mudahan gitu. Nah dasarnya dari mana? Dari struktur doa Nabi dan Rasul yang ada dalam Al-Quran. Jadi kami udah kaji. Hampir 80% struktur doanya yang saya bilang. Kalau permintaannya sih beda-beda, macam-macam ya. Ini struktur doanya. Kalau bahasa Indonesia kan ada SPOK ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah gimana nih struktur doa Nabi dan Rasul? Ternyata mereka menggunakan kalimat-kalimat yang direct, yang langsung minta. Memang di awal mereka puji Allah, ya Rob, ya Rozak, ya Rohman, ya Rohim. Memang setelah itu langsung mereka minta berikanlah, mudahkanlah, lancarkanlah. Jadi kalimat-kalimat yang langsung. Nah ketika saya pelajari NLP, ternyata kalimat-kalimat yang langsung ini menunjukkan betapa yakinnya Nabi dan Rasul ini meminta kepada Allah. Mereka yakin kalau ini dikabulkan. Jadi langsung minta. Jadi nggak ada kata semoga, mudah-mudahan dan seterusnya. Ada tapi jarang sekali. Kebanyakan itu langsung minta. Nah kalau saya gali lagi di dalam al-hadisnya itu ada juga yang kita dilarang berdoa itu selalu puitis, terlalu puitis. Ya itu dilarang ya. Misalnya ini, ya Allah berikanlah saya jodoh jika engkau menghendaki. Ya Allah ampunilah saya jika engkau menghendaki. Kan ada kata jika engkau menghendaki. Seolah-olah dari kacamata kita, wah ini puitis banget, ini halus banget. Tapi ini dilarang. Sama Rasulullah di hadis sahihnya itu dilarang. Karena apa? Ini menunjukkan kita nggak mantap. Kita nggak yakin ketika kita meminta. Ya kalau minta ya udah minta aja. Seperti itu. Sehingga memang saya sepakat banget ya. Memang kita harus jelas sih apa yang kita inginkan. Harus jelas. Sehingga saya bilang pertama itu formula pertamanya itu adalah tuliskan secara to the point. Pingin apa? Pingin punya rumah misalnya di mana gitu ya. Pingin punya omset sekian ratus juta misalnya. Dan pingin punya jodoh yang seperti apa. Nah bisa tuh kita buat detail gitu ya. Tapi nggak terlalu detail banget. Misalnya minta Pajero warna putih roda beling-beling. Ya itu juga nggak apa namanya. Intinya apa? Intinya dengan doa yang spesifik ini kita tahu. Sebenarnya apa sih yang kita pinginin. Nah banyak ya. Juga kalau saya tanya ke teman-teman biasanya kita diskusi. Apa sih misalnya jodoh. Jodoh kayak gimana sih yang pingin kamu pingin kamu jadi pendamping gitu ya, pasangan dalam keseharian. Kadang-kadang banyak yang nggak ngerti juga, kadang-kadang banyak yang nggak tahu juga gitu ya, atau bisnisnya kayak gimana nih, ya pokoknya bisnis saya lancar, jaya gitu, manis berkah. Manis berkah itu maksudnya apa? Yang kayak gimana gitu. Jadi jarang sekali sehingga saya bilang ya udah pinginnya apa? Oh pinginnya omset sekian. Ya udah minta aja gitu. Yang kedua, formula kedua saya sangat sarankan harus ada alasannya. Karena itu bisa menstimulus semangat dia gitu ya. Dan ketika dia berdoa kalau dia udah punya alasannya dan alasan itu melibatkan Allah, biasanya dia udah don't care lagi. Itu mau dikabulkan hari ini, mau dikabulkan besok, lusa, dia udah nggak peduli itu. Karena dia udah yakin berdoanya dia udah, tapi terimplementasi di kesehariannya dia. Jadi saya bilang oke, punya omset sekian itu bagus, punya jodoh dengan kriteria seperti ini itu bagus. Tapi alasannya apa? Apa yang buat kamu itu mau kayak gitu? Nah itu biasa di dalam doa kita harus ungkapkan itu. Karena ada di dalam doa Nabi Musa dia mengungkapkan alasannya. Yang ketiga saya bilang kalian juga bisa pakai metode visualisasi. Membayangkan seolah-olah yang belum ada itu menjadi ada. Gitu. Tapi mereka bilang itu namanya halu gitu kan. Nanti logika kita itu ketika kita memvisualisasikan akan bertentangan nih. Kan banyak tuh metode Loa kan, saya sudah memiliki uang banyak, saya magnet rezeki, saya menarik keberlimpahan, jodoh datang ke dalam kehidupan saya. Saya bilang boleh visualisasi seperti itu, tapi nanti logika kita itu nggak akan searah dengan keyakinan kita. Sehingga kami usulkan gitu ya beberapa kalimat yang dia masuk akal. Misalnya, saya sedang dalam proses menjemput jodoh terbaik saya. Dan memang benar, kan sedang dalam proses. Artinya sekarang ini lagi memperbaiki diri. Saya sedang proses membesarkan usaha saya. Ya benar, logika itu bisa terima.
Ya karena kita lagi usaha sekarang, lagi bikin strategi A, strategi B dan seterusnya dalam rangka usaha ikhtiar kita gitu ya untuk mencapai harapan kita. Sehingga ketika memvisualisasikan itu ada muncul kayak bisikan-bisikan seperti itu, kami sarankan menyebutkan saya sedang dalam proses. Sehingga hati kita itu bahagia. Frekuensinya itu positif. Kayak misalnya ini kita ya, ini bukan body shaming ya. Misalnya kita pingin, ini contoh biar gampang ya, biar gampang ini aja dipahami. Misalnya saya pingin body yang ideal. Tiap hari saya lihat kaca gitu kan, tapi body saya belum ideal. Kemudian saya disuruh visualisasi, body saya akan ideal, berat badan saya akan turun sambil lihat kaca. Tapi kan logika bilang kamu belum, body kamu belum ideal nih, berat badan. Jadi apa? Yang ada di perasaan kan negatif. Kita melakukan visualisasi afirmasi positif, tapi di perasaan kita negatif. Nggak jadi itu, karena apa? Ya akan terjadi penolakan di keyakinan kita. Memang kita nggak secara eksplisit bilang kayak gitu, tapi di perasaan terdalam kita, wah kayaknya nggak mungkin sih ideal nih, badan saya, body saya bisa ideal nih. Nggak mungkin nih bisa turun berat badan. Tapi kalau kita ganti, ketika kita lihat cermin, kemudian kita katakan, saya sedang dalam proses. Ya untuk memiliki badan yang ideal misalnya, berat badan yang ideal, itu logika akan menerima, sehingga kita akan ada rasa bukan penolakan, rasa senang. Ya sehingga akhirnya outputnya ya kita mau berikhtiar dengan maksimal. Nah cara-cara inilah yang memang di Quranic Law of Attraction ini kita pingin ajak nih lebih banyak yang luar biasa. Yuk coba kita pakai yang hukum ketertarikan yang ada di dalam Al-Quran di berbagai macam sisi kehidupan seperti itu. Ya, jangan sampai memvisualisasikan body yang ideal sambil ngaca tapi sambil makan seblak gitu kan. Tapi aku jadi kepikiran yang kita lakukan kepada nama PT perusahaan kita itu scripting sih. Iya, nama PT kita PT Menjadi Cinta Sejati. Oh, jadi bukan mencari tapi menjadi. Menjadi. Ya, iya. Karena suka pada lupa gitu loh, nyari doang tapi nggak becoming juga gitu. Betul. Kan. Jadi kalau balik ke pertanyaan tadi, sepakat banget. Jadi gimana kita mau melakukan visualisasi afirmasi kalau kejelasan doa kita aja itu nggak jelas, kejelasan keinginan kita nggak jelas. Sehingga saya sarankan berdoa itu ada strukturnya ya, supaya bisa jelas keinginan kita, kemudian itu masuk ke alam bawah sadar kita, sehingga ikhtiar kita insya Allah kita akan konsisten untuk berikhtiar menuju ke sana. Pak boleh kasih contoh sedikit gak? Mungkin penonton-penonton kita kan umurnya 25, 35, single profesional, sibuk bekerja, lupa mencari cinta atau lupa mencintai, tapi ingin dapat pasangan yang sefrekuensi dengan dia, mungkin yang ambisinya sama atau punya visi yang sama membangun keluarga gitu. Boleh contohin satu line doa yang mungkin bisa dicontek sama para pendengar di sini. Jadi kalau jodoh di konsep Quranic Law of Attraction memang itu konsep mirroring kita sebut. Jadi kalau kita ingin yang baik, berarti kita harus mampu dulu nih untuk memperbaiki diri. Jadi ada konsep mirroring, dan di dalam Al-Quran kan ada yang baik akan ketemu dengan yang baik, insya Allah seperti itu. Nah di dalam manifesting dan afirmasinya, misalnya ada kalimat-kalimat tertentu yang bisa kita, saya sangat sarankan itu sebelum kita misalnya beraktivitas pagi. Kalau kita sebagai muslim mungkin sebelum sholat subuh, karena itu waktu terbaik ya buat kita untuk memulai hari. Nah biasa manifesting seperti itu yang kita sarankan di waktu-waktu seperti itu. Nah, untuk kalimat manifesting sebenarnya harus jelas dulu keinginan kita. Keinginannya itu seperti apa, jodohnya seperti apa, itu baru bisa kita manifestingnya secara optimal. Misal, ya di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mulk ayat 15 itu dijelaskan konsep manifesting di sana. Sehingga kami ambil rumusan, ya sehingga kita akan mengatakan saya yakin. Jadi kata-kata itu harus ada. Saya yakin Allah pasti mudahkan saya dalam proses menemukan jodoh terbaik. Nah yang terbaik ini bisa lebih spesifik. Misalnya jodoh yang rupawan, misalnya ya, jodoh yang dia itu penuh kasih sayang gitu ya. Jodoh yang punya ya kayak gitu. Jadi boleh yang itu lebih spesifik. Tapi kalimat awalnya itu, saya yakin Allah pasti bantu saya yakin Allah pasti mudahkan saya, sebutkan afirmasinya, sebutkan keinginannya. Nah dengan begitu insya Allah, karena itu ketika kita sudah mengucapkan kata-kata itu berarti kita sudah berikrar kalau tidak ada yang bisa mudahkan kita,
tidak ada yang bisa bantu kita kecuali izin dari Allah. Jadi kita memulai hari, saya sarankan seperti itu ya. Cuman memang di dalam doanya pakai 3 rumusan tadi. Jadi harus jelas dulu kriteria seperti apa yang kita inginkan, kemudian alasannya itu apa. Nah, harus penting tuh alasannya. Setelah itu diam sejenak, lakukan visualisasi, kemudian tutup dengan afirmasi. Afirmasinya yang kayak tadi saya bilang, saya yakin Allah pasti mudahkan saya, sebutkan keinginannya apa gitu kan. Bisa juga kita bilang tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Seperti itu. Cuman ketika kita melakukan afirmasi seperti ini, pasti ada penolakan. Pasti ada kayak ketidakyakinan ya di dalam diri kita. Karena tadi, wah saya minta yang tampan, rupawan. Tapi kok saya biasa-biasa aja wajahnya. Pasti ada hal-hal tersebut kan. Nah, ada satu metode lagi yang kami sebut adalah mengikis tadi, meminimalisir rasa seperti itu. Ya, misalnya mungkin dulu-dulu pernah dikecewakan oleh mantan kah. Jadi masih ada, saya sebut itu nokta-nokta hitam di dalam hati dia. Nah, itu harus disingkirkan dulu sebelum dia memulai untuk dia berdoa ya, atau dia berafirmasi. Kalau ini masih ada berat, dia nggak bisa melupakan mantan yang lalu gitu ya, atau dia pernah mengecewakan orang lain, dia dikecewakan sama orang lain, sehingga dia bilang udah saya lupakan, tapi sebenarnya dia nggak lupain misalnya, masih ada. Nah, itu yang menghambat dia lebih optimal untuk berdoa, berafirmasi dan bervisualisasi. Jadi biasanya kami sarankan ini dulu yang dimulai, sampah-sampah batinnya itu dibuang dulu. Kita sebut itu menerima takdir yang udah terjadi, diterima dulu. Kalau kita nggak terima, susah nih kita dalam berdoa, afirmasi, visualisasi. Karena ya itu, sampah-sampah batinnya masih ada kayak gitu. Berarti law of attraction bukan Quranic law of attraction bukan cuman dari masa sekarang ke masa depan, tapi diberikan juga metode untuk membersihkan nokta-nokta hitam di hati juga. Ya, betul. Karena sebelum kayak kita mau move on gini, ini harus bersih dulu gitu ya, menerima takdir gitu ya. Ya. Okay. Jadi kita harus menerima bahwa takdir. Jadi sampai-sampai kita itu dilarang di dalam hadis yang sahih, dilarang untuk mengucapkan seandainya. Oh, seandainya dulu saya nggak menikah dengan dia gitu kan, mungkin nggak kejadian kayak gini. Seandainya dulu saya nggak gini, mungkin nggak. Jadi itu sangat-sangat dilarang. Jadi kita terima dulu takdir yang terbaik itu yang sudah diberikan sama Tuhan, sama Allah. Nah, dari situ kan kita udah bisa rilis, kita udah bisa menerima. Baru doa kita itu bisa optimal. Boleh kasih maaf kalau misalnya ini jadi lebih agak teknis, tapi kan biar cukup praktikal juga bagi para pendengar gitu. Kadang-kadang bahkan aku sendiri gitu kan, kadang sulit untuk berstatement bahwa oke, aku sudah memaafkan dia supaya nih bersih nih gitu. SPOK-nya yang tadi SPOK-nya dalam kita berstatement atau bermanifestasi supaya bisa bersih-bersih itu kayak gimana sih, Pak? Gitu kan. Kalau tadi kalau masa depan kan kayak ya udah Allah nggak mustahil Allah tidak mewujudkan, let's say kayak gitu. Nah, kalau yang buat yang masa lalu gimana? Apakah kayak yes, aku memaafkan untuk apa, gimana sih, Pak? Ya, biasanya sih yang kami pakai metodenya ya, dari yang kami landaskan kepada Al-Quran dan Al-Hadis, biasanya memang ya udah kita terima aja itu sebagai bagian dari sesuatu yang terbaik. Kan Allah bilang sesuatu yang kamu benci belum tentu itu nggak baik buat kamu, gitu ya. Jadi harus ada penerimaan itu dulu, ya, kesadaran itu. Yang kedua, kita juga harus mampu melakukan self talk. Ya, kita sebut itu adalah sebagai muhasabah. Tapi self talk yang kita lakukan yang saya bilang tadi itu, ya, kita mensyukuri apa yang sudah Allah berikan di masa lalu kita. Itu kita harus syukuri. Ya Allah, terima kasih banyak di masa lalu telah Engkau berikan ini. Terima kasih banyak hari ini ya saya bisa seperti ini ya, hasil dari masa lalunya. Bisa. Yang ketiga itu bisa juga kita itu minta ampun. Mungkin dulu-dulu kita itu pernah berucap sesuatu yang kita nggak pinginin. Ya, misalnya dulu-dulu pernah bentrok gitu ya, pernah disakit hati dan seterusnya. Mungkin kadang-kadang kita pelakunya mungkin aja gitu kan, atau kita bilang wah kayaknya hubungan saya nggak baik nih, pernah terucap secara tidak sengaja, dan ucapan kita ini adalah doa kan.
Bisa jadi itu diaminkan sama malaikat gitu kan. Sehingga kita harus mampu beristighfar. Ya Allah, minta ampun ya dari perkataan-perkataan saya di masa lalu adalah perkataan-perkataan yang meragukan tentang Engkau gitu ya. Perkataan-perkataan negatif yang tidak saya sadari maupun yang saya sadari di masa lalu. Jadi kita harus bisa self talk. Gitu, minta ampun atas perkataan-perkataan yang di masa lalu. Mungkin ya pernah keucap sesuatu yang buruk tapi kita nggak sadar. Nah, ini yang memberikan impact. Seharusnya kita susah untuk melupakan masa lalu kita, untuk membersihkan nokta-nokta hitam kita. Karena ini skill loh, Bi. Maksudnya nggak semua orang bisa mengartikulasikan doa atau keinginan untuk memaafkan atau keinginan untuk bertanggung jawab atas masa lalu yang kurang berkenan di hatinya gitu. Karena kalau ini bukan compare, ini atas dasar limitasi keagamaanku. Disclaimer dulu ya. Kalau aku dengar-dengar di TV ini kan kalau orang Nasrani berdoa tuh kayak dia kayak bukan hafalan gitu loh. Setiap orang punya doanya masing-masing gitu loh. Ya Tuhan bla 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 bla. Yang ini kalau berdoa ya Tuhan kayak nggak punya hafalan. Nah, kalau aku tumbuh tuh kayak yang ya udah doa ini ya untuk ini, doa ini untuk ini, doa ini. Padahal ya itu bagus juga. Tapi kan kalau yang personalize kan manusia kan dengan sejuta problemnya gitu kan mungkin perlu kalau di komputer tuh perlu language atau kode-kode khusus yang untuk nge-solve problem-problem yang lebih khusus gitu kan. Dan ini kita nggak terbiasa loh untuk berdoa atas dasar hati sendiri. Iya gak sih? Iya. Setuju, memang kita dari kecil kan doa makan. Ya, itu bagus ya untuk membiasakan dan itu memang banyak juga pujian sama Allah dalam doa itu ya, doa keluar rumah, kita bertawakal dan seterusnya. Tapi di dalam doa itu sebenarnya bukan sesuatu yang strict banget ya. Kayak sholat, kayak zakat itu strict banget. Kalau doa itu memang kita diberikan ruang untuk meminta kepada Allah. Bahkan ya kita disuruh minta. Disuruh berdoa. Berdoalah maka aku kabulkan. Tapi ada syaratnya, salah satunya yakin, beriman. Berarti dia harus yakin dengan doanya. Jadi, nah inilah mungkin ya bagi teman-teman. Ya sekarang mungkin mulai kita biasakan juga untuk kita meminta artikulasi keinginan yang jelas. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran, Nabi dan Rasul mereka artikulasinya jelas. Minta keturunan gitu ya, kesembuhan penyakit, itu artikulasinya memang jelas menunjukkan bahwa mereka paham apa yang mereka inginkan, apa yang mereka ingin minta sama Tuhan, sama Allah kayak atau gitu. Mungkin juga karena ada limitasi dari pengetahuan kita. Mungkin gini, di Al-Quran atau di hadis yang belajar agamanya lebih dalam dari kita orang awam gitu kan. Mungkin doa-doanya banyak macamnya untuk spesifik ke keperluan tertentu. Tapi kan yang kita tahu kan yang dalam tanda kutip yang general aja, doa makan, doa nikah, doa gitu. Tapi sebenarnya mungkin udah ada doa yang kayak mau minta jodoh yang begini-begini mungkin dari zaman Nabi udah ada tapi kita nggak tahu gitu kan. Makanya yang mungkin udah dirumusin tapi kita nggak tahu. Tapi bisa juga kita bikin sendiri untuk kita sendiri gitu bisa kan sekali, ya. Bisa sekali. Oleh sebab itu ya keinginannya harus jelas. Apa sih? Kebanyakan kita nggak ngerti apa sih yang saya inginkan. Pak, aku malah jadi tertarik gini sih, kayak dari kajian Bapak terhadap Al-Quran ataupun mungkin doa-doa yang memang dipanjatkan oleh nabi-nabi gitu ya. Ada yang contoh spesifik khusus untuk jodoh nggak? Dari nabi mana? Boleh dong di-share Pak. Menarik. Ya, jadi kalau sebenarnya spesifik untuk jodoh itu nggak ada. Oke. Ya, tapi mereka kayak meminta untuk rezeki, meminta kebaikan ya, atau meminta keturunan yang baik. Dan itu ada, Nabi Ibrahim itu ada doanya meminta keturunan yang baik, kemudian meminta pasangan yang enak dipandang mata, anak-anak yang qurratan a'yun, itu ada gitu. Tapi spesifik misalnya jodoh yang misalnya memiliki spesifik seperti ini gitu kan, gitu ya. Itu nggak ada. Ya, itu nggak ada. Tapi bukan berarti bahwa kita nggak boleh meminta, ya bahkan kita disuruh meminta kepada Allah jodoh yang terbaik, karena Allah katakan yang baik pasti dia akan yang baik. Nah, yang baik itu yang kayak gimana? Ada yang kriteria agama, kriteria dia rupawan, secara ekonomi boleh. Ya boleh. Mau minta yang kaya jodohnya boleh. Mau minta yang rupawan boleh, nggak masalah. Gitu ya. Yang penting misalnya ya dia, kalau kita sebagai muslim berarti yang pertama ya agamanya.
Gitu, yang lainnya ya boleh kita minta. Nah, masalahnya persepsi kita sekarang ini adalah ketika kita meminta terkait dengan jodoh, seolah-olah kita minta jodoh untuk akhirat aja. Gitu ya. Wah, untuk akhirat kita pisahkan dengan yang dunianya. Ya seharusnya nggak dipisahin, itu satu kesatuan. Jadi boleh kita minta yang agamanya bagus, dia rupawan, ekonominya juga bagus, itu nggak masalah. Itu ya, karena kan Allah itu maha kaya, gitu ya, dan secara logik manusia bisa diterima, gitu ya. Nggak mungkin saya itu minta jodoh yang ya yang hidupnya nanti nggak baik-baik aja, kan nggak mungkin kan. Kita minta jodoh yang ideal dari mata kita sebagai manusia dan juga ya di akhiratnya juga. Sehingga saya bilang ya jangan kayak gitu, persepsi itu harus harus dibuang jauh-jauh. Karena ketika kita masih punya persepsi seperti itu, kayak misalnya saya bilang nih, kalau mau berdoa bisa minta dunia dan akhirat, nggak masalah. Jangan sampai kita itu berdoa, bisnis saya kasih 100 juta gitu ya per bulan atau per hari omsetnya. Tiba-tiba di dalam hati kita bilang, wah ini hedon nih saya, karena cuma minta dunia. Nah, persepsi ini harus dihilangkan dulu. Kalau nggak optimal, karena kita nggak dibatasi. Minta dunia bisa, minta akhirat juga bisa, seperti itu. Soalnya ini ada sesuatu yang menarik dan agak paradoks nih, ya, Pak Rusdin gitu ya. Karena gini, di dunia realistis dan pragmatis seperti saat ini, ada orang-orang yang merasa gini, siapalah gue minta pasangan yang kaya, rupawan, baik hati, agamanya gimana-gimana gitu kan. Kayak mungkin ada belief systemnya yang merasa bahwa siapa sih aku gitu kan, ataupun merasa bahwa kayak bukan boleh nggak pantas lah gitu ya untuk mendapatkan itu, sehingga mereka dalam tanda kutip mengecilkan doanya supaya lebih sesuai dengan diri mereka sendiri. Nah, dari penjelasan Bapak kan aku ngerasa gini, minta ideal tuh boleh, bahkan wajib hukumnya, karena Allah sendiri tadi Bapak bilang meminta kita untuk minta aja gitu kan, meminta aja, masa dikabulin ya lihat nanti gitu kan. Karena kan selain doa tadi perlu rasa syukur gitu kan. Tadi Bapak juga bilang apa yang ketiga, sabar ya kan. Tapi kan berarti juga yang nggak boleh dilupakan itu adalah action kalau menurut aku ya Pak ya, karena maksudnya ya di Islam aja ada istilah yang namanya ikhtiar gitu. Oh yes, kita punya niat, punya motivasi, punya intensi yang baik dengan minta restu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sisi lain kita kan juga nggak boleh melupakan usaha, gitu. Betul. Kan? Di mana kayaknya, correct me if I'm wrong, banyak yang minta, tapi usahanya tidak sejalan dengan permintaannya. Nah, pertanyaan saya Pak, kalau saya udah doanya minta yang ideal banget, iya kan? Tapi kan juga perlu diikuti dengan usaha dong Pak, iya kan? Maka apakah memang ada adjustment atau kriteria tertentu ketika misalnya, oke, saya kan udah berdoa nih, saya udah manifesting ala Quranic Law of Attraction. Lalu bagaimana supaya action saya itu bisa sejalan dengan doa itu gitu loh? Karena takutnya doa aja cukup nggak nih gitu kan kalau tanpa diiringin dengan usaha. Karena aku percaya bahwa yes, kita pasti dapat bisa dapat restu dari Allah kalau kita pun juga berusaha menjemput juga gitu kan. Kalau menurut Bapak gimana? Ya, jadi ada dua hal sebenarnya. Yang pertama itu adalah ketika kita berdoa, ada memang doa kita itu yang kalau dibilang, kalau doa tertunda, ini aku masuk ke konsep ini. Oke. Ada namanya kan, kita bilang doa saya dikabulkan apa enggak sih? Nah, banyak ulama itu mengatakan semua doa kita itu dikabulkan. Gak ada doa yang tidak dikabulkan. Apa yang kita minta baik-baik itu dikabulkan, tapi ada doa yang tertunda. Oke. Nah, sebelum masuk ke sana ya, doa tertunda itu maksudnya apa? Kata Imam Said Al-Hamni di fikih doanya itu dia bilang, misalnya perbuatan dosa kita kan udah tahu lah, perbuatan dosa, makanan haram dan seterusnya. Ya, tapi ada satu yang sering kita lakukan ketika berdoa, yaitu ketika kita berdoa tidak selaras, tidak serasi, tidak seirama, seiyah dan sekata antara lisan kita dengan apa yang ada dalam hati kita. Nah, gitu. Jadi misal, nah ini akan ada hubungannya. Nah misalnya ini kita minta jodoh yang tadi aku bilang, jodoh yang rupawan. Tapi di dalam hati kita minta, ya Allah datangkanlah jodoh yang rupawan ya untuk mendampingi hidup saya ya Allah. Tapi tiba-tiba di dalam hati kita itu mulai ada bisikan halus banget gitu. Wah kayaknya nggak mungkin deh kamu bisa punya, kamu kan wajahnya tampangnya biasa-biasa aja, kayaknya nggak masuk
akal nih, kamu minta yang rupawan gitu kan. Nah ini berarti kan udah bertolak belakang. Ya, mau minta umroh misalnya kan, tapi kok utang saya masih di mana-mana nih gitu ya, gajinya juga masih di bawah UMR nih, kayaknya nggak cukup deh. Jadi udah mulai ada nih penolakan di sini, sehingga apa kita sebut tuh mengcancel doa, karena tidak seirama, tidak selaras antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang ada di dalam bisikan hati kita. Nah, berarti kan gimana nih cara kita untuk menselaraskan kan, biar ini bisa kita makin mantap. Berarti tadi pakai scripting doa tadi yang saya jelaskan, visualisasi, manifesting. Nah, tapi ketika kita berdoa kan masih muncul tuh, wah saya minta yang kayak gini tapi nggak mungkin. Saya dari minta yang udah mapan, tapi saya sendiri ini belum mapan. Kan seolah-olah bertolak belakang. Maka metode yang kami pakai biasanya itu adalah kami minta mereka mencari fakta. Ada nggak orang-orang yang profil kayak kita, tapi dia mencapai keinginan yang kita pingin? Itu banyak banget ya. Ada orang yang misalnya ya tampangnya biasa-biasa aja, tapi dia banyak itu ya. Dia dapat kok wanitanya rupawan atau suaminya rupawan, itu banyak kan. Atau aku pingin misalnya untuk berumroh misalnya gitu kan, tapi aku nggak punya penghasilan nih, belum punya penghasilan. Ada nggak orang yang kayak gitu misalnya, yang kita lihat di luaran dia bisa? Nah biasanya kita sarankan mereka mencari fakta-fakta dulu gitu ya. Ada nggak orang di sekitar dia, orang di sekeliling dia, atau yang dia baca misalnya di sosial media, atau ada buku-buku tertentu misalnya menggambarkan profil orang yang kayak dia, atau bahkan jauh lebih rendah dari dia, tapi mampu mencapai keinginan-keinginan mereka itu. Nah mereka harus mencari banyak fakta itu, dan itu kami sebut itu sebenarnya udah ditunjukin sama Allah gitu ya. Cuma kita mampu nggak mensadarkan diri kita untuk mencari fakta itu. Nah dengan banyak fakta itulah yang akan nge-push gitu keyakinan kita. Karena kalau nggak ada fakta yang kita cari, kita seolah-olah hanya di dalam angan-angan, nggak masuk logika kita, itu akan susah untuk mendukung keyakinan kita. Maka kita perlu baca, perlu dengar, atau mungkin ada circle-circle perjodohan atau apa, di situ mereka banyak cerita yang bisa kita ambil untuk memperkuat keyakinan kita. Berarti sebenarnya even kayak mencari fakta ini kan mungkin salah satu contohnya cari role model gitu ya. Seperti halnya nabi-nabi, cari inspirasi, dan itu bisa jadi gambaran kita untuk visualisasiin diri kita di posisi itu. Dan fakta ini sepaket loh, bukan yang bagus-bagus doang. Benar. Tapi untuk si orang yang dari lumpur ini akhirnya jadi let's say orang kaya gitu, faktanya nggak bisa diambil yang cuman bagus-bagusnya doang. Faktanya dia berusaha mati-matian, ya kan, apa yang dia lakukan itu kan juga harus diserap gitu. Jadi nggak setengah-setengah. Bener gak Pak? Betul. Gitu? Jadi ya, yang penting itu kita membangun kesadaran. Dan di neuroscience juga itu jelas. Misalnya kita sudah membangun kesadaran, paling contoh lah misalnya mobil Pajero lah. Dulu-dulunya kita mungkin Pajero lewat di depan kita sering banget kan. Tapi begitu kita membangun kesadaran, pingin Pajero warna putih misalnya. Biasanya kita keluar rumah, itu Pajero lewat gitu kan. Tahu-tahu kok ada warna putih gitu. Karena apa? Sedari awal kita udah membangun kesadaran itu gitu. Nah ketika kita membangun kesadaran itu, jodoh saya pingin yang gini gitu kan. Insya Allah itu kita akan menemukan fakta itu. Itu nge-set frekuensi gitu sih Pak ya. Jadi kayak frekuensi di set kayak gini. Jadi apapun yang terjadi kayak gitu. Kita fokus warna merah, yang kita lihat ya merah. Kita fokus warna putih, yang lihat putih. Nah ini yang saya sebut adalah sebenarnya ketika kita berdoa, kan ada orang itu yang ngeluh, kapan sih doa saya dikabulkan? Sebenarnya doa itu jangan-jangan itu masih OTW, masih on the way. Jangan-jangan kita udah dikasih petunjuk sama Allah, sama Tuhan, tapi kita nggak membangun kesadaran itu. Misal nih ada sahabat yang udah nikah duluan kan, kita berdoa, ya Allah tahun ini bisa nikah nih, jodoh terbaik. Tiba-tiba yang nikah duluan undangan datang bukan kita gitu kan, tapi misalnya tetangga kita di depan rumah kita kan, kok dia gitu kan. Tapi kalau orang sudah membangun kesadaran, dia akan bisa bilang, wah ini tanda-tanda nih, udah dekat nih ya sinyal nih, sehingga datanglah ke pernikahan dia. Dan bisa kita di momen itu kita berdoa, ya Allah terima kasih banyak ya Allah, telah engkau berikan sahabat saya jodoh terbaik untuknya, berikan jodoh yang terbaik juga buat saya ya Allah. Boleh ketika kita hadir, kita manifesting lagi. Itu alhamdulillah ya Allah, terima kasih banget, happy kan, kita harus happy gitu. Tapi untuk membangun kebiasaan ini ya butuh latihan tadi,
butuh latihan di manifestingnya setiap hari, visualisasinya. Karena kalau kita nggak latih, itu nggak masuk di belief system kita. Jangan-jangan kita lihat sahabat kita yang udah duluan dapat karunia, dapat nikmat, yang ada kita iri kan, kita iri dengki gitu. Wah, jangan-jangan kok gitu dia kan. duluan sih gitu kan. Padahal itu artinya udah deket ya, harusnya disyukuri dan dirayakan ya. Seharusnya. Nah, ini yang terjadi di kurang syukur. ada nabi yang minta keturunan nih kan, minta keturunan kepada Allah, kemudian beliau masuk ya ke satu ruangan Maryam. Beliau lihat Maryam ini kan banyak tuh buah-buahan dan seterusnya gitu kan. Kemudian ditanya, ini datang dari mana? Kata Maryam, ini datang dari Allah, dari Tuhanku, kata Maryam. Nah, disitulah Nabi Zakaria alaihissalam berdoa minta keturunan. Ya Allah, berikanlah aku keturunan. Kenapa? Dia sebenarnya mensyukuri kan, mensyukuri. Kemudian di saat itu dia langsung berdoa, dan benar dikasih keturunan oleh Allah dari jangka waktu yang lama kan nggak dikasih. Jadi ya itu, kalau ada yang dikasih nikmat karunia sama dengan yang kita minta, terjadi kejadian di tetangga kita, sahabat kita, di situ jangan-jangan tanda-tanda bahwa Allah sebentar lagi akan berikan kabulkan doa kita. Kalau kita pandai tadi mensyukuri. Jadi kita syukuri, terima kasih banyak ya Allah telah Engkau berikan sahabat saya, pasangan yang idealnya ya Allah, terima kasih banyak. Berikan juga saya ya Allah tahun ini. Oke. Ini ya. Sorry. Ini menarik banget karena ngomongin membangun kesadaran, Pak. Karena gini, di dalam ilmu emotional intelligence yang saya pelajarin, which is kecerdasan emosional, orang itu baru akan bisa, mungkin simpelnya, bertanggung jawab atas dirinya mereka sendiri kalau mereka punya kesadaran atas dirinya mereka sendiri. Begitu juga dengan salah satu diskusi kita hari ini gitu kan. Artinya kalau kita pengen dapetin jodoh yang terbaik, kita juga perlu mengusahakan dan juga mendoakan. Mendoakannya tuh dengan apa? Ya tadi, mengartikulasikan secara full, secara lengkap, secara clear apa yang kita pengenin. Seideal mungkin pun tidak masalah, karena Allah itu adalah maha segalanya. Justru tempat kita meminta kepadanya. Tapi yang justru saya menarik adalah gini, gimana kita mau mengartikulasikan apa yang kita inginkan? Adalah perlu kesadaran dong, Pak. Ya. Apakah di dalam Quranic Law of Attraction memang ada cara khusus untuk membangun kesadaran itu sendiri? Ya, kita sebut kontras method. Jadi metode kontras. Biasanya kalau kita ditanya, apa sih yang kamu inginkan? Biasa dia lambat tuh mikirnya. Betul. Apa sih? Tapi kalau saya tanya, apa sih yang kamu tidak inginkan dari pasangan kamu? Nah, biasanya itu akan muncul cepat. Oh, nggak pingin yang pelit, nggak pingin yang KDRT, nggak pingin itu dia cepat. Nah, biasa saya bilang, untuk menemukan kejelasan, harus kita berpikir dari kontras dulu. Dari kebalikannya dulu. Nah, itu metode yang kami pakai. Jadi biasanya teman-teman nanti bisa tulis tuh, nomor 1 apa yang tidak saya inginkan dari pasangan saya, apa KDRT misalnya, atau pelit misalnya, atau apa dan seterusnya. Nah, di sebelah kanan ini adalah keinginan kita berlawanan, kontras dengan yang poin-poin yang tadi yang kontras. Berarti apa? Yang penyayang, yang royal sama istri dan anak, yang dan seterusnya. Nah, itu metode yang kami pakai untuk menemukan kejelasan keinginan dia. Harus punya ini dulu, baru dia masuk ke bagian scripting doanya. Clear. Silakan sayang. Mungkin ini agak maju mundur sedikit, tapi aku rasa ini perlu aku artikulasikan ulang perihal kayak merayakan kesuksesan orang atau merayakan orang-orang yang mendapatkan rezeki yang mirip dengan doa kita gitu. Karena kayaknya agak cukup sulit untuk bisa merayakan kesuksesan orang gitu. Di jiwa yang kompetitif ini kayaknya wah dia lebih besar, gua harus lebih besar apa segala macam. Padahal sebenarnya ini secara nggak langsung konsep ini tuh mendorong orang untuk bergaul ke orang-orang baik sebenarnya gitu kan. Ada orang sukses, temenin, rayain, doain biar nyiprat. Gitu kan. Ini kan sebenarnya konsep lama gitu kan, yang kayak bergaul sama tukang las, baju lo bolong-bolong, bergaul sama tukang minyak wangi ya lo juga wangi, kayak gitu-gitu kan sebenarnya secara tidak langsung seperti itu. Iya, setuju. Iya, aku mau mengartikulasikan itu sih sebenarnya, Bi, karena ya berarti kan artinya udah deket, doanya udah deket gitu. Terus nah, ada ini, maaf ya kalau aku ngelihat POV-nya dari problem karena mungkin bisa dikasih solusinya nih dari metode Quranic Law of Attraction. Gimana mau mendekat kepada circle yang baik kalau misalnya cara kita berteman pun agak susah nih, gitu kan? Sekarang berteman pun susah loh, Pak.
gitu. Jangankan nyari jodoh, jangankan pacaran, mau berteman aja susah gitu. Itu gimana ya? Apakah ini di luar dari lingkup ilmu Quranic Law of Attraction atau sebenarnya ada tuh step by stepnya? Iya. Jadi kalau kita punya keyakinan ya, kalau kita punya keyakinan dan punya keinginan tertentu dan itu kita masuk ke belief system kita, saya yakin banget dan banyak ya kejadian ya, itu akan mencari dengan sendirinya. Dalam arti petunjuk itu akan datang. Ya, tiba-tiba mungkin dapat kenalan si A. Oh, si A misalnya punya komunitas yang ternyata dia bisa masuk untuk improve dirinya. Yaitu ada. Karena apa? Kita tadi frekuensinya kita udah setting tadi. Ya, sehingga kita mungkin ketemu dengan orang, mungkin kita udah bisa baca, wah kayaknya ini cocok nih sama apa yang saya minta nih. Kayaknya ini gambaran yang saya minta nih ada di hadapan saya. Kayaknya cocok nih sama dia. Misalnya kayak gitu. Dan memang itu harus diatur. Dan kapannya itu memang kita nggak tahu. Yaitu kapan, hari ini, besok. Tapi petunjuk-petunjuk itu, once kita udah tahu keinginan kita. Dan tadi ya, setiap hari kita afirmasi, setiap hari kita lakukan visualisasi. Insya Allah hijab, ya saya sebut di hijab gitu ya. Insya Allah itu akan kebuka insya Allah. Dan banyak teman-teman kami juga mengalami hal itu, yang tiba-tiba ada kehilangan gitu ya, terus dia bantu, yang dia bantu ternyata punya bisnis yang lain nih, wah ternyata kamu bisa nggak bantu saya untuk jalanin bisnis ini gitu. Jadi sesuatu yang ajaib ya, yang kadang-kadang memang nggak masuk di logik sebenarnya, tapi kalau kita tarik ke logik ya tadi, karena dia membangun frekuensi itu, membangun kesadaran itu, ya sehingga dia akan tahu nih, wah jangan-jangan ini adalah doa yang pernah saya doain nih. Gitu. Aku tadi lagi pengen mengartikulasikan tapi tiba-tiba kayak gitu. Gak apa, kamu aja sayang. Ya jadi ya ini aku lempar lagi sih ke teman-teman pendengar bahwa bertemanlah dulu, gabung ke komunitas gitu kan, bisa ke ranum.co.id juga atau ke kalau komunitasnya Quranic Law of Attraction ada komunitasnya sendiri nggak sih Pak? Ada komunitas mereka ya, paling ada semacam edukasi simple, atau mereka yang kok saya susah ya pertanyaannya untuk mengamalkan ini kayak gimana, melakukan visualisasi ini kayak gimana ya. Jadi biasa, bisa lakukan seperti ini, biasa seperti itu ya. Ada juga misalnya nih yang bertanya juga kok, dan ini memang kadang-kadang masuk ke kami itu, misalnya nih dia punya banyak utang nih gitu ya, dia berdoa sama Allah, ya Allah lunasilah utang-utang saya gitu. Kemudian beliau datang, tapi kan harus spesifik dari mana dia lunasi utang itu kan. Misalnya ya Allah berikanlah pendapatan minimal 10 juta per bulan ya Allah, dengan pendapatan ini saya mau lunasi semua utang-utang saya. Artinya jelas dia mintanya 10 juta, alasannya untuk melunasi hutang-hutangnya. Tapi kadang-kadang yang dia balik ke saya itu katanya lunas utangnya lunas. Tapi nggak ada lebihan. 10 jutanya ada nggak gitu, dapat nggak? Enggak. Gitu ya. Tapi kok bisa lunas utangnya? Oh, ternyata dapat warisan. Misalnya seperti itu. Jadi ini juga saya kasih pemahaman kepada teman-teman bahwa kita sebagai manusia, apa yang bisa kita minta itulah yang kita bisa usahakan. Itulah yang kita bisa ikhtiarkan. Sedangkan itu jalannya, solusi dari mana, itu kan hak prerogatif dari Tuhan. Kita nggak tahu. Tapi kan Tuhan lihat ikhtiar dan usaha kita yang memang masuk akal menurut kita. Yang tadi kan dia bisa, kayaknya 10 juta per bulan bisa nih. Dia ikhtiarkan itu. Toh sembari dia berikhtiar, dia membangun keyakinan, manifesting, dia visualisasikan utangnya udah lunas segala macam. Ternyata benar. Outputnya lunas utangnya. 10 jutanya memang masih dia proses terus gitu ya. Tapi ada jalan lain untuk melunasi utangnya. Nah ini biasa yang kami kasih kepada teman-teman, ya udah apa yang bisa kita upayakan, apa yang kita kerja dengan maksimal gitu ya. Berkarir di kantor ya udah berkarir dengan maksimal, berusaha bangun bisnisnya bangun maksimal. Adapun nanti di ujung-ujungnya ya itu semua kita serahkan kepada Allah. Jadi tetap ya sebagai spirituality kita tetap kita bahwa semuanya itu di dalam kekuasaan Allah, tapi kita punya ya kemampuan untuk berikhtiar. Salah satunya apa? Doa gitu ya, visualisasi, afirmasi, dan melakukan ikhtiar aktivitas-aktivitas yang memang yang relevan dengan kita. Kalau kita punya di bidang misalnya
marketing, ya kita maksimalkan di bidang marketingnya. Jadi inline sebenarnya, inline. Ada contoh-contoh sukses story perihal jodoh gak sih Pak? Since ini channel ada relationship dan jodoh-jodohan. Relationship. Boleh share gak satu cerita dari yang mempraktekkan Quranic Law of Attraction ini tapi dari konteks relationship or jodoh? Iya. Jadi ketika saya menulis buku Psychology of Doa, di situ kan ada permintaan terkait dengan jodoh. Gimana sih kita melakukan manifesting, visualisasi terkait dengan jodoh. Dan alhamdulillah dari beberapa peserta kami ya di komunitas kami, ya mereka yaitu mengharapkan jodoh yang spesifik. Misalnya jodoh misalnya yang dia itu mau sama-sama sekolahnya di luar negeri. Ya, atau mau membangun karir di multinational company misalnya. Akhirnya dia ketemu dengan itu. Yang kadang-kadang ya nggak ketahuan. Kadang-kadang kliennya dia yang jadi gitu ya. Dia presentasi, kliennya malah naksir. Naksir. Akhirnya kejadian. Atau sama-sama lagi daftar beasiswa gitu kan. Tiba-tiba klop nih mereka. Kamu negara mana? Negaranya sama gitu kan. Akhirnya terjadilah perkenalan di situ, tanya-tanya prosesnya kayak gimana. Kayaknya ini cocok nih. Akhirnya ya ya berjodoh, nikah seperti itu. Jadi tapi memang mereka udah setting dulu keinginan jelasnya apa. Oh, pingin yang sama-sama di luar negeri berkarirnya. Oh, pingin sama-sama yang di multinasional berkarirnya. Seperti itu. Tapi kalau settingannya beda ya beda hasilnya ya. Oh, pingin yang di rumah aja deh. Nah, pasti beda juga ya. Jalan ketemuannya beda. Tapi memang yang kami rasakan seperti itu. Once mereka udah tahu keinginan mereka, ya itu ada-ada aja insya Allah. Yes. Oh, aku ingat tadi apa yang pengen aku artikulasikan. Jadi kadang-kadang tadi hanya merangkum aja sih Pak. Tadi kan Bapak sempat mention kapan kan kita nggak akan pernah tahu ya Pak ya. Dan aku tuh sering banget ketemu beberapa entah temen atau calon klien gitu yang kayak, oke tahun ini gue mau nikah gitu. Sedangkan kayak, ya kalau masalah kapan kita nggak akan pernah tahu gitu kan. Karena itu kita bisa mengusahakan, tapi hasilnya seperti apa yaitu lillahi ta'ala. Lalu berikutnya melalui jalan mana nanti jodohnya yang seperti apa. Again kita bisa mendoakan, tapi mungkin doa kita clear banget nggak nih terhadap apa yang kita pengenin. Nah sama satu lagi berarti gini, selain jangan berfokus pada waktu, boleh minta waktu, tapi jangan terlalu terpatok sama waktu karena kalau nggak bisa frustasi gitu kan. Yang kedua karena secara jalan bisa jadi tadi gitu kan kita nggak tahu dari mana, maka mungkin bukan dari jalannya tapi very be clear on apa yang kita pengenin sehingga pas kita berinteraksi dengan dunia di luar sana kita jadi bisa punya sinyal apakah orang ini memang orang yang sesuai dengan apa yang saya doakan atau tidak gitu ya. Karena aku sering banget dapat cerita ataupun masih ada orang-orang di sekitar aku yang kayak aduh dia tuh ini banget. Jadi maaf ya Pak ya kayak berfokusnya tuh kepada si lawannya itu bahwa boy dia udah keren banget deh Mbak, dia begini gitu. Tapi kadang-kadang pas aku tanya lagi, itu sesuai dengan yang kamu inginkan nggak? Iya, itu yang terbaik yang ada di sekeliling saya. Tapi apakah orang tersebut merupakan orang yang paling tepat terhadap relationship-nya? Dia sendiri juga belum clear gitu terhadap mungkin pengen pernikahan yang seperti apa, pengen pasangan yang seperti apa. Jadinya kayak hanya terpatok sama orangnya aja gitu. Padahal sebenarnya sebelum sampai ke kriteria jodoh tadi, jangan lupa kamu juga harus tahu dulu kamu pengen kehidupan yang seperti apa. Kayak tadi Bapak bilang, mau sama-sama kuliah di luar negeri kah, mau sama-sama kerja di multinational company kah gitu kan. Sehingga kalau kamu sudah clear, nanti secara tanpa sadar kita tuh membangun apa tadi Bapak bilang kayak membangun kesadaran Pajero putih tadi contohnya gitu kan. Oh nih Pajero putih nih apa bukan nih gitu kan. Dan masukkan kesadaran itu di dalam doa. Betul, dan di akhirnya jadi nanti kita secara nggak langsung ketika kita terus berdoa setiap hari kan kita jadi mengingatkan diri lagi kan. Oh ini tuh doa gue loh Pajero putih loh bukan Pajero hitam. Jadi kalau ada Pajero hitam ya udah nggak usah Pajero putih gitu kan. Jadi akhirnya align nih antara doa kita sama action kita. Itu sih yang pengen aku artikulasikan bahwa sebenarnya sejalan kok, artinya Quranic Law of Attraction itu dalam pemahaman saya Pak gitu. Maksudnya memang sejalan dengan dalam tanda kutip manifesting yang saya tahu pada umumnya yang tadi Bapak bilang semesta dan segala macam. Tapi memang yang membedakan tadi adalah teknik-teknik untuk berdoanya, bersyukurnya dan juga bersabarnya gitu ya Pak ya. Dan akhirnya bagaimana kita
berprasangka baiknya bukan pada semesta tetapi kepada Allah, bahwa Allah akan menggerakkan semesta, memberikan tanda-tanda sehingga kita bisa mendapatkan doa yang kita inginkan. Oke. Betul. Ya, dari aku sayang. Membantu menyimpulkan versi bahasanya dia gitu. Jadi mungkin ada yang mungkin resonate sama kata-kata yang Bapak pilih, ada juga resonate yang kata-kata yang aku pilih dan Anes pilih. Jadi biar masuk ke segala golongan. Iya gitu. Tapi ini pertanyaan terakhir, Pak. Dari background Bapak, ilmu Bapak dan Bapak sendiri gitu. Menurut Bapak cinta itu apa sih? Definisikan cinta menurut Bapak. Ya, menurut saya sih cinta itu tanggung jawab. Ya, jadi ketika kita sudah mencintai seseorang gitu kan, ya berarti kita harus bertanggung jawab. Ya, artinya apa ya? Kita harus menyayangi seseorang, ya harus mengupayakan apa yang terbaik supaya dia juga menjadi lebih baik, lebih senang dan seterusnya. Jadi cinta itu bagi saya amanah, sehingga apa? Karena dia amanah, ya berarti kita harus rawat dia biar terus bertumbuh sama-sama dan saling mencintai. Rawat bukan cuma sembarangan, nggak dikasih gitu tapi nggak sembarangan. Tar dulu, itu merawat nggak Cek? Dan jangan nanti kita di netizen. Silakan saya tutup. Iya, aku mau mengingatkan kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, like, subscribe, share, komen, silakan, dan teman-teman juga bisa berkesempatan mendapatkan 3 buku untuk 3 orang dengan menulis komentar inspirasi apa yang kalian dapat, insight apa yang kalian dapat dan mungkin orang harus tahu gitu. Nanti kita akan pilih dan kita akan arrange pengirimannya. Mungkin dari kita itu Kak, tapi kalau dari Bapak sendiri mungkin apakah ada campaign atau misalnya mau orang kalau mau follow Bapak, belajar Quranic Law of Attraction, beli bukunya tuh di mana sih Pak? Gitu mungkin Bapak boleh share Pak. Ya, jadi teman-teman yang tertarik ya dengan konsep Quranic Law of Attraction ini, belajar lebih jauh lagi, apakah itu terkait dengan jodoh, ini juga bisa diimplementasikan, bisa follow Instagram kami @Quranic Law of Attraction. Panjang gitu Pak, bukan Kloa. Ya, bukan. Jadi panjang @Quranic Law of Attraction. Nah, di sana ada informasi detailnya ya, acara-acara kami. Ya. Terima kasih. Dari Yasan ada lagi? Sudah. Oke, teman-teman, kalau gitu sekian dulu Sapio Pato kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.